hiburkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1.000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih kemurahan-Mu nyata atas setiap perjalanan hidup kami. Kami percaya kami disertai oleh Tuhan. Bahkan kami merasakan pertolongan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk kami boleh persembahkan korban syukur kami yang terbaik. Untuk kami persembahkan bagi Tuhan yang begitu baik bagi kami. Mari Roh Kudus ambil alih tempat ini. Roh Kudus ambil alih tempat di hati kami. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan dan Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu, kami siap bersukacita menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menyembah Dia. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali ladies yang dikasihi Tuhan. Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun jalan-jalan hidup kita, percayalah Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita.
setia, apa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
Sungguh kami percaya Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau Allah setia, tak pernah Dia tinggalkan Engkau, Dia selalu ada bersama-Mu. Yesus Tuhan. Mari setiap kita nyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu ada bersama kami. Yesus, haleluya. Pujian syukur bagi kemuliaan-Mu, ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, Engkau menuntun setiap langkah kami. Kami percaya, kami percaya. Ya Rama, ya Rama. Haleluya. Nyatakan pujian syukur bagi Tuhan. Dia mengasihi Engkau, Dia Yesus Tuhan, Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu Tuhan.
Engkau menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi buka hati kami Tuhan. Biarlah Engkau bekerja secara penuh dalam kehidupan kami. Dan kami mau berserah penuh Tuhan. Ralapayasik ya ralabaya ralabayas. Berdaulat atas kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Biarlah berdaulat atas hidupku. Kita berdiri bersama-sama, Bapak. Saudaraku menyatakan Engkaulah Engkaulah Raja. Biarlah Dia berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Angkat tinggi tanganmu, nyatakan Engkaulah Raja. Ini hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Katakan Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkau Raja. Mari berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari lebih lagi nyatakan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami bangga memiliki. Shalom ladies, sukacita untuk bisa berjumpa dengan saudara semua. Saya berdoa saudara lewat perayaan Natal ladies yang ada di seluruh bagian dunia ini. Saya menyapa saudara di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus menjamah saudara dan firman Tuhan memberkati dan menguatkan setiap kita.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang ada bersama kehidupan kami. Tuhan sumber sukacita kami, Tuhan sumber damai sejahtera kami. Dan kami bersyukur bahwa ladies dari Best Church yang ada di seluruh dunia boleh bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan, merayakan hadiah terbesar yang kami boleh peroleh oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus oleh karena kelahiran-Mu yang supranatural, yang membawa perubahan atas dunia yang gelap ini, di mana kami dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan-Mu, yaitu adalah kerajaan terang. Bapa, kami berdoa biar Engkau menuntun, memimpin acara malam hari ini. Bahkan waktu firman-Mu disampaikan, aku berdoa Roh Kudus yang memberikan penjelasan dan pengertian, supaya kami boleh menerima telinga seorang murid, mata yang melihat, dan kami boleh menerima hati yang dapat discern apa yang Roh sedang katakan, pikiran yang dapat mencerna, yang dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami berikan segala hormat, pujian, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita buka firman Tuhan sama-sama dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Saya mengambil tema bejana kemuliaan, vessels of honor, di mana Tuhan mau memakai para ladies semua, hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, gereja Tuhan, orang percaya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sebagai alat Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, waktu kita mengingat, para ladies, waktu kita memikirkan tentang kelahiran Yesus, banyak tokoh yang mengambil peran di dalam kelahiran Yesus. Tapi pada malam hari ini saya mau membahas tentang Yusuf dan Maria yang menjadi orang tua asuh Yesus waktu Yesus ada di bumi ini. Namun waktu kita melihat kehidupan Yusuf dan Maria, seringkali kita hanya mengingat mereka waktu Yesus dilahirkan. Tapi setelah Yesus menjadi dewasa, tidak banyak yang tahu, bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi khususnya kepada ayah Yesus, Yusuf. Kita membaca dan mengetahui apa yang terjadi kepada Maria. Maria terus mengikuti Tuhan. Bahkan waktu Yesus disalibkan, Maria ada di sana. Namun saya mau melihat saudara bahwa waktu Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk Yesus boleh lahir dan datang ke dunia ini. Saya percaya dengan hal yang sama sebelum Yesus, Tuhan kita datang kedua kalinya menjemput gerejanya. Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang memiliki hati dan karakteristik seperti Yusuf dan Maria. Saudara, di firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang spesial di dalam kehidupan Maria? Apa yang spesial di dalam kehidupan Yusuf sehingga Tuhan mau memakai mereka? Kalau kita baca tentang Maria dan Yusuf, tidak ada yang signifikan di dalam kehidupan Maria. Tidak ada karunia Roh Kudus yang kita baca di dalam firman Tuhan, yang dimana Maria sepertinya berbeda dengan wanita yang lainnya. Untuk Maria bisa dipakai untuk menjadi ibu yang mengandung Yesus, dibutuhkan rahim. Tapi kalau kita mau bicara tentang rahim, banyak wanita, saya percaya ribuan bahkan jutaan yang ada di bangsa Israel pada zamannya yang juga memiliki rahim. Semua wanita yang lain juga punya rahim. Kalau kita katakan bahwa Maria adalah seorang perawan, kalau Tuhan mau pakai perawan, lebih banyak perawan mungkin yang bisa Tuhan pakai. Kenapa harus Maria? Sedangkan waktu Tuhan memilih Maria, ada kontroversi sebab Maria meskipun dia seorang perawan, tapi Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Kenapa Tuhan gak pakai seorang wanita yang perawan yang belum bertunangan dengan Yusuf? Tapi kenapa Tuhan harus pakai seorang wanita yang namanya Maria? Dan saya temukan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38, ada ciri khas dari kehidupan Maria yang berkenan kepada surga. Waktu Maria di hadapan manusia, kesannya seperti wanita biasa-biasa. Tapi di hadapan surga, wanita yang disebut Maria adalah seseorang yang spesial, yang memiliki karakteristik yang sangat menyukakan hati Tuhan. Dan kita mau lihat sama-sama, amin. Dan bukan hanya Maria, tapi juga Yusuf. Saya katakan bahwa kenapa Tuhan harus pakai Maria? Tuhan harus pakai Maria karena Tuhan harus
pakai Yusuf. Tuhan memilih Yusuf karena Tuhan mau memakai Maria. Ada sesuatu yang sangat signifikan tentang komitmen yang dimiliki oleh Maria dan Yusuf. Tuhan memilih yang satu karena Tuhan menginginkan yang satunya. Saudara, saya mau mengencourage saudara semua, khususnya para ladies yang mungkin masih single, para ladies yang belum menikah. Makanya penting untuk kita memiliki pasangan hidup sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Sebab komitmen yang dibuat di hadapan Tuhan sungguh sangat berarti. Waktu kita memiliki hubungan bukan hanya masalah suami dan istri, tapi waktu kita partner dengan gereja lokal yang tepat, kita bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang tepat, kita ada di tempat yang tepat, berfellowship dengan orang-orang yang tepat, kita punya covenant dengan orang-orang yang tepat, maka hubungan yang tepat, hubungan yang disertai Tuhan, hubungan yang diperkenankan oleh Tuhan, membawa suatu wadah, membuat suatu wadah yang luar biasa di mana Tuhan bisa pakai waktu wadah tersebut. Hubungan saudara dengan temanmu, dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan partner bisnismu bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya melihat bahwa Maria dan Yusuf adalah satu duo yang dinamis. Hubungan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Covenant yang mereka buat berkenan kepada Tuhan. Tuhan pakai Maria karena dia mau Yusuf. Tuhan pakai Yusuf karena dia mau Maria. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya bacakan buat kita semua dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Ada beberapa hal yang kita bisa catat, bagaimana supaya kita bisa menjadi bejana-bejana kehormatan, bejana-bejana yang berkenan, supaya Tuhan bisa memakai kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan memakai Maria dan Yusuf. Firman Tuhan berkata di Lukas pasal yang pertama 26, dan saya bacakan buat saudara semua. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, dan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Sebelum saya lanjutkan di ayat 34, ada suatu hal yang menarik, saudara. Maria dikunjungi oleh malaikat, bukan malaikat kecil. Salah satu malaikat yang mempunyai role yang signifikan. Malaikat Gabriel. Pesan-pesan penting yang disampaikan di kitab Daniel waktu Yesus lahir. Diutuslah malaikat Gabriel, seorang malaikat yang membawa pesan Tuhan yang penting dan signifikan untuk bumi ini. Bayangkan seorang perawan, saudara, yang umurnya belum begitu seberapa. Bayangkan ladies, seorang wanita yang masih muda, seorang wanita yang masih perawan. Mungkin di hadapan orang bahwa Maria belum punya pengalaman yang banyak, tapi malaikat yang luar biasa, seorang malaikat yang dahsyat mengunjungi Maria. Bayangkan Maria rasanya seperti apa. Dia lagi berdoa, dia ada di kamarnya, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Gabriel. Mungkin Maria bisa takut, Maria bisa terkejut. Mungkin Maria bisa berkata, "Wow, luar biasa penyataan Tuhan. Wow, luar biasa penglihatan. Wow, luar biasa perjumpaan yang dia alami." Tapi Maria tidak terkecoh dengan perjumpaan. Maria tidak terkecoh dengan apa yang dia lihat. Maria tidak berkata, "Wow, aku didatangin malaikat, sungguh luar biasa." Tapi firman Tuhan berkata, bahkan waktu malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Hai engkau seorang perawan, engkau seorang wanita yang dikenani, yang disenangi oleh Tuhan," dikatakan, "sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Malaikat Gabriel berkata, "Engkau dikaruniai Tuhan, sebab Tuhan menyertai engkau." Tapi bahkan waktu Maria mendapatkan satu welcoming remark, ladies, yang luar biasa dari malaikat Gabriel. Maria gak bisa, "Wah, sungguh luar biasa, ternyata surga melihat saya seperti ini. Wah, ternyata saya orangnya begitu diapresiasi oleh surga." Tapi firman Tuhan berkata bahwa Maria bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang menjadi maksud malaikat Gabriel. Di bahasa Inggrisnya,
Maria, she was troubled at the saying. Dan dia berkata bahasa Inggrisnya, and considered what manner of greeting this was. Yang pertama saudara, a vessel of honor. Seperti Maria dipakai oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maria memiliki satu karakteristik, yaitu adalah rendah hati. Saya percaya Maria memiliki hubungan dengan Tuhan. Tahukah saudara, tahukah ladies bahwa Tuhan tidak hanya datang ke Maria pada satu kali karena Tuhan humpimpa ala hiung gambreng. Tuhan gak datang ke Maria karena tiba-tiba, ya saya pengen datang aja ke Maria. Ada sesuatu di dalam kehidupan Maria yang menarik surga. Dan saya percaya ladies, Maria membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maria gak asing dengan hadirat Tuhan. Maria tidak asing dengan perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu waktu bahkan malaikat Gabriel datang menghampiri Maria, Maria menyendengkan telinganya dan hatinya bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Maria merendahkan hatinya. Maria tidak terkecoh dengan perjumpaan dengan malaikat Gabriel. Maria tidak terkecoh dengan hal-hal yang hanya sifatnya adalah perjumpaan atau sebuah penyataan, tapi yang menjadi keinginan dan kerinduan hati Maria adalah untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang mengerti bersama-sama dengan saya katakan amin. Saudara, Maria bertanya, Tuhan, apa yang kau maksud? Maria bertanya dalam hatinya, apa yang menjadi perintah Tuhan? Maria membuka hatinya untuk bersiap-siap mendengar apa yang surga hendak katakan kepada Maria. Bayangkan saudara, bayangkan pesan yang disampaikan oleh Gabriel. Dikatakan kamu akan mengandung seorang anak. You know, waktu Maria mendapatkan favor dari Tuhan, seringkali kita berpikir waktu kita dapat perkenanan dari Tuhan, berarti apa yang kita minta diberi oleh Tuhan. Apa yang kita rindukan dikasih sama Tuhan. Waktu kita dapat perkenanan, kita merasa bahwa pekerjaan yang kita apply, mungkin ladies, kamu lagi pengen apply sebuah pekerjaan, ada orang-orang yang lain yang apply pekerjaan yang sama. Kita seringkali berpikir waktu kita mendapatkan perkenanan Tuhan, berarti kita yang dapat pekerjaannya. Tapi waktu Maria mendapat pernyataan bahwa Tuhan berkenan kepada dirinya, apa yang dikatakan oleh Gabriel, bahwa dia akan mengandung seperti halilintar, seperti ada genteng yang runtuh di atas kepala Maria, karena dia akan mengandung seorang anak laki-laki sebelum dia menikah. Tidak ada di dalam sejarah sebelumnya seorang wanita bisa mengandung tanpa berhubungan seks dengan seorang pria. Tidak ada sebelumnya saudara. Meskipun Tuhan berkata itu adalah Tuhan yang melakukannya, Roh Kudus yang mengerjakannya, tapi Maria merasa, wow, bagaimana cara saya bisa explain sama keluarga saya? Gimana saya bisa explain sama tunangan saya? Gimana saya bisa explain sama komunitas saya? Sebab apa yang malaikat Gabriel katakan membuat kehidupan Maria tidak sama lagi. Mungkin dia akan dikucilkan oleh masyarakat, dia dikucilkan oleh keluarganya, mungkin dia akan digagalkan pertunangannya dengan Yusuf. Dan firman Tuhan berkata di Matius pasal yang pertama bahwa Yusuf akan melakukan hal tersebut waktu tahu bahwa Maria mengandung. Sebelum Yusuf mendapat mimpi dan Tuhan bicara kepada Yusuf, firman Tuhan berkata Yusuf hendak menceraikan atau menggagalkan pertunangannya dengan Maria sebab Maria hamil. Ternyata waktu Tuhan berkata kepada Maria, perkenanan Tuhan ada atasmu, maka perkenanan tersebut membawa Maria ada di dalam posisi dan kondisi yang tidak nyaman. Tapi Maria merendahkan hatinya. Saya mau katakan ladies, Tuhan mencari wanita-wanita yang mau rendah hati, yang berkata kalau perkenanan Tuhan turun atasku bukan berarti doaku hanya dijawab. Kalau perkenanan Tuhan datang atasku bukan hanya berarti aku mendapatkan apa yang aku mau. Kalau perkenanan Tuhan datang atasku bukan berarti aku dapat bonus, bukan berarti aku mendapatkan semua yang aku inginkan. Tapi perkenanan Tuhan berarti saudara mendapatkan suatu privilege untuk melakukan kehendak Bapa dengan resiko apapun, dengan harga apapun yang dibayar. Dan itulah ladies yang dicari oleh Tuhan, yang mengerti katakan amin saudara. Saudara, gampang kalau waktu Tuhan bicara kepada Maria, di waktu yang sama Yusuf pun melihat Gabriel datang. Yusuf pun mendengar perkataan yang sama yang Gabriel katakan kepada Maria. Tapi tidak, Maria harus menjelaskan. Yusuf nggak ngerti, Yusuf nggak dapat pernyataan yang sama yang seperti Maria dapatkan. Tapi di situ waktu Maria harus membawa pesan itu sebelum Yusuf mendapatkan mimpi. Maria harus berani berdiri, berani keluar dari kamarnya, berani untuk tetap tenang meskipun orang-orang di sekitarnya tidak mengerti.
Para ladies, saya mau encourage kalau para ladies mau jadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, berkata aku mau berbeda dan Tuhan pakai aku untuk menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan sebelum engkau datang kedua kalinya. Maukah engkau merendahkan hatimu, mengizinkan Tuhan melakukan apapun juga dalam hidupmu dengan segala resikonya, meskipun orang yang terdekat di sekitarmu tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupanmu. Yang mau sama-sama katakan amin, saudara. Firman Tuhan berkata di Lukas pasal yang pertama di ayat yang ke-30, di ayat yang ke-34, dikatakan setelah waktu Gabriel menyampaikan kepada Maria siapa anak yang dia akan kandung, apa yang Yesus akan lakukan, apa yang menjadi destiny Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Ayat 34 berkata, dikatakan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Atau di bahasa Inggrisnya, the Mary said to the angel, how can this be since I do not know a man? Saudara, Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana ini caranya bisa terjadi? Kalau saya jadi Maria, mungkin ladies, banyak orang berkata, pertanyaan yang pertama yang dikatakan kepada Gabriel mungkin adalah, apa yang orang akan katakan tentang saya? Mungkin waktu setelah mendengar pernyataan seperti itu dari Gabriel, mungkin banyak ladies di zaman sekarang yang berkata, nggak mau Tuhan, aku nggak mau orang mau ngomong apa tentang aku. Orang tuaku mau ngomong apa tentang aku. Aku akan kehilangan kekasih jiwaku. Orang yang aku cintai, yang aku mau menikah dengannya. Mungkin langsung protes, mungkin langsung komplain, mungkin langsung Tuhan aku gak mau karena aku gak ngerti. Mungkin ada yang langsung ngomong sama Tuhan, bagaimana dengan reputasiku. Tapi Maria berkata, bagaimana mungkin ini terjadi Tuhan? Engkau mau melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupku, tapi aku kayaknya gak qualified. Aku belum tidur dengan seorang laki-laki, aku belum bersuami. Tapi yang menjadi concern Maria, yang menjadi jeritan hati Maria adalah dia rindu melakukan kehendak Tuhan. Tapi dengan kepolosannya dia katakan, bagaimana aku bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Tahukah saudara, tahukah ladies, bahwa kalau kita mau tahu kerohanian seseorang seringkali kita bisa lihat dari pertanyaan yang dia tanya, dari cara dia berkata-kata. Saya mau encourage para ladies, apakah kita jadi anak-anak Tuhan? Apakah kita jadi ladies yang gampang komplain, gampang mengeluh? Pertanyaan kita seringkali selalu fokusnya sama diri kita sendiri, reputasiku, harga diriku, keinginanku. Tapi Maria tidak melihat reputasi dan dirinya sebagai suatu hal yang prioritas. Tapi Maria menjerit kepada Tuhan dan berkata, aku mau dipakai oleh Tuhan. Nggak ngerti gimana caranya, jelaskan kepadaku. Yang mengerti katakan amin. Orang yang rendah hati berarti orang yang selalu memprioritaskan isi hati Tuhan lebih dari isi hatinya sendiri. Reputasi Tuhan lebih dari reputasinya sendiri. Kehendak Tuhan prioritas daripada keinginannya, daripada kesenangannya sendiri. Sebab Maria berkata, bagaimana ini terjadi? Bagaimana aku bisa memuliakan nama Tuhan? Apakah aku orang yang tepat? Apakah aku orang yang Tuhan betul-betul cari? Apakah aku qualified? Sebab Maria berkata di ayat 34, bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum bersuami. Tuhan mau seorang lady, Tuhan mau seorang wanita yang melahirkan seseorang anak yang disebutkan anak raja, yang membawa destiny yang luar biasa. Tapi Maria berkata, aku belum menikah, aku belum pernah punya suami, aku nggak mungkin kayaknya bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Di situ Maria memposisikan dirinya untuk berkata kepada Tuhan, pakai aku Tuhan, ini aku dengan keterbatasanku, dengan kelemahanku. Saudara perhatikan, para ladies perhatikan pertanyaan yang dilihat, yang dikatakan oleh Maria. Kerohanian seseorang tidak dibuktikan dengan berapa lama engkau puasa, dengan berapa lama engkau melayani Tuhan, apa yang engkau lakukan di rumah Tuhan, tapi posture hatimu, pertanyaan yang keluar dari mulutmu, bagaimana mulutmu belajar untuk tidak selalu mempertanyakan Tuhan karena reputasimu, tapi engkau selalu berkata, Tuhan, caramu lebih tinggi daripada caraku, jalanmu lebih tinggi daripada jalanku. Dan di situ malaikat Gabriel berkata di ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Poin yang kedua yang saya mau katakan, yang pertama rendah hati. Bejana kemuliaan yang Tuhan sedang cari. Bejana yang Tuhan mau dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini seperti Maria. Karakteristik yang pertama adalah seseorang yang rendah hati. Yang kedua, para ladies,
Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-35 sekali lagi, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Poin yang nomor 2, saya mau encourage para ladies, bejana yang siap, bejana kehormatan, bejana yang mau dipakai oleh Tuhan adalah bejana yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara penuh Roh Kudus, para ladies dipenuhi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang memampukan engkau berjalan di dalam panggilanmu. Roh Kudus yang membuat engkau yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Roh Kudus yang membuat orang yang tadinya menghadapi kemustahilan, yang mustahil menjadi mungkin. Firman Tuhan di kitab Yoel berkata, yang lemah berkata aku ini kuat. Tapi di bahasa Ibraninya, bahasa aslinya berkata yang lemah berkata aku ini pahlawan. Waktu Roh Kudus turun atasmu, di Yoel pasal yang kedua ayat 28 firman Tuhan berkata, di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kesemua manusia. Maka anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu yang muda, laki-laki dan perempuan akan mendapat penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya mau katakan ladies, bahwa waktu Roh Kudus ada atas dalam hidupmu. Dan firman Tuhan berkata bukan hanya Roh Kudus akan turun atasmu. Bukan hanya Roh Kudus akan ada atasmu. Tapi firman Tuhan berkata kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Para ladies, kalau Roh Kudus ada atasmu, tidak cukup hanya bisa berbahasa roh, tidak hanya cukup bisa beroperasi di dalam karunia Roh Kudus, tapi izinkan kuasa Tuhan beroperasi, izinkan kuasa Tuhan menaungi engkau. Overcome bahasa Inggrisnya, izinkan kuasa Allah overcome. Dan bahasa overcome, menaungi, adalah bahasa yang sama yang dipakai waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana ada suara yang turun dari surga berkata, inilah anakku yang dimananya aku berkenan. Ada suara Bapa yang menyatakan identitas Yesus waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi waktu kuasa Tuhan menaungi engkau, waktu kuasa Allah menaungi engkau, berarti engkau mendapat perkenanan dari Tuhan. Berarti Tuhan berkata bahwa kamu milikku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang 100%, bukan 50%, bukan 70%, bukan 90%, tapi 100% mengizinkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus turun atasmu. Kitab Kisah Para Rasul berkata, kamu menerima kuasa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi berarti engkau melihat apa yang Yesus lakukan. Engkau adalah first hand witness. Engkau melihat apa yang Yesus lakukan. Engkau melihat apa yang Yesus modelkan. Dan engkau hidup sebagaimana Yesus hidup. Yang mengerti katakan amin. Poin yang nomor 2, saya berdoa di masa Natal ini, biar Roh Kudus memenuhi hati saudara. Mungkin saudara berkata, aku sudah diterima baptisan Roh Kudus, aku sudah berbahasa roh. Mungkin ada beberapa dari ladies yang belum mengalaminya. Tapi saya mau encourage, mari minta supaya Roh Kudus mengurapi engkau, supaya kuasa Roh Kudus menaungi engkau. Yang mau sama-sama katakan amin saudara. Roh Kudus akan mengurapi engkau. Roh Kudus akan memenuhi engkau. Dan inilah bejana-bejana yang Tuhan akan pakai. Bejana kemuliaan, bejana kehormatan yang Tuhan cari. Orang yang rendah hati dan orang yang mau untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara, kalau para ladies dan saya mau dipenuhi Roh Kudus, berarti kita harus meletakkan opini kita sendiri. Kita letakkan logika kita. Sebab Roh Kudus akan bekerja di luar akal nalar logika kita. Sebab apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil buat Tuhan. Berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus belajar, berjalan dengan iman, melihat yang mustahil itu mungkin untuk Tuhan. Berarti atas problemmu, atas masalahmu, bahkan mungkin waktu Tuhan beritahu kepadamu apa yang Dia rindukan dari hidupmu, engkau akan berjalan dengan iman. Sebab engkau tahu, para ladies, yang mengerjakan bukan kekuatanmu sendiri, tapi Tuhan yang melakukannya oleh karena Roh Kudusnya yang tidak memiliki batas. Yang mengerti katakan amin. Lukas pasal yang pertama ayat ke-36, saya lanjutkan. Dikatakan, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin saudara. Yang nomor 3 yang saya mau encourage saudara adalah, yang saya mau encourage para ladies. Waktu para ladies engkau mengizinkan dirimu di masa Natal ini. You know, Maria mengandung Yesus. Maria mengandung anak Allah yang hidup, Raja segala raja, yang di mana kelahiran Yesus membawa perubahan yang besar,
membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Maria menjadi seorang pembuat sejarah. Dirinya dipakai Tuhan menjadi seorang pembuat sejarah. Tidak ada wanita, tidak ada ladies yang lain yang ada di muka bumi ini yang mendapat kesempatan dan kehormatan yang didapat Maria untuk mengandung anak Allah yang hidup. Hanya Maria satu-satunya. Hanya Maria satu-satunya. Saya mau katakan, bukankah Yesus sudah lahir di dalam kehidupan para ladies? Bukankah Yesus sudah lahir dalam hidup saya? Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Raja kita. Saya berdoa di masa Natal ini, kita tidak hanya merayakan Natal sebagai sebuah liturgi tahun lepas tahun yang kita rayakan. Tapi kembali ingat bahwa Yesus ada di dalam hidupmu. Engkau mengandung Yesus. Hidupmu mengandung Yesus. Dan Tuhan rindu para ladies setiap kehidupanmu untuk melahirkan Yesus di muka bumi ini. Supaya dunia boleh melihat, dunia boleh tahu bahwa Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maukah engkau mengizinkan di Natal ini untuk berkata, Yesus lahirlah dalam hidupku. Yesus lakukan perkara yang besar lewat hidupku. Yesus jadikan aku bejana di mana engkau boleh ada dan nyata. Dan dunia boleh melihat engkau. Dan engkau para ladies menjadi representatif Tuhan yang menyatakan kerajaannya di bumi seperti di surga. Yang mau katakan amin. Dan firman Tuhan berkata bahwa waktu Maria mendapat pesan dari Gabriel, malaikat Gabriel berkata, sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung. Elisabeth mandul, tapi Elisabeth mengandung. Dan bayi yang dikandung Elisabeth adalah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Saya mau katakan di dalam nama Yesus para ladies, waktu engkau mengizinkan Yesus lahir dalam hidupmu, waktu engkau mengizinkan Yesus memakai hidupmu, maka sanak saudaramu akan diberkati Tuhan. Sanak saudaramu akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Suamimu yang belum kenal Tuhan akan dijamah. Anak-anakmu akan dilaut oleh Tuhan. Kemustahilan di keluarga besarmu akan menjadi mungkin sebab hanya butuh engkau. Hanya butuh satu lady, hanya butuh satu Maria. Elisabeth menerima mujizatnya. Waktu engkau di masa Natal ini berkata, Tuhan, aku mau jadi bejana kehormatan. Aku mau jadi bejana kemuliaannya Tuhan. Di mana Yesus bisa lahir lewat kehidupanku. Yesus bisa nampak lewat kehidupanku. Maka mujizat akan terjadi. Keluargamu dilawat. Orang-orang di sekitarmu diberkati. Orang-orang di sekitarmu dijamah oleh Tuhan. Yang mau katakan sama-sama dengan saya, amin, haleluya. Dan poin yang terakhir di ayat yang ke-38, maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Poin yang saya mau katakan yang berikutnya, para ladies, bejana kehormatan, bejana kemuliaan yang Tuhan sedang cari di akhir zaman ini, para ladies, ada orang-orang yang adalah hamba Tuhan. Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan. Maria berkata, aku adalah hamba. Aku adalah hamba. Katakan sama-sama dengan saya, aku adalah hamba. Para ladies, di masa Natal ini, kalau engkau menjadi alat Tuhan, ingat, engkau adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang setia melayani. Jadi hamba Tuhan yang setia melayani pekerjaan Tuhan di dalam gerejamu. Jadi hamba Tuhan yang setia melayani pekerjaan Tuhan di keluargamu. Jadi seseorang yang setia. Perkataan Maria seperti orang yang pasrah. Seperti orang yang berkata, semua hidupku milikmu. Semua yang ada padaku milik Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini Tuhan. Maukah kita berkata seperti halnya Maria berkata sebagai seorang hamba, aku gak pilih-pilih yang menjadi perintah Tuhan. Aku gak pilih-pilih yang menjadi kehendak Tuhan. Aku gak pilih-pilih apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi semua, katakan sama-sama dengan saya, semua yang Tuhan kehendaki, aku akan lakukan, aku akan kerjakan sebab aku hamba. Wanita atau lady yang dipakai oleh Tuhan, para ladies, adalah seseorang yang melayani. Seorang hamba, bejana kemuliaan di masa Natal ini. Mari kita semua memperbaharui komitmen kita dan berkata, Tuhan, aku hamba. Natal bukan hanya sekedar merayakan kelahiran Yesus. Dia sudah bangkit. Dia sudah ada di tahta yang maha tinggi di surga. Tapi dia akan datang kembali dan dia mencari orang-orang, ladies yang mau dipakai untuk mempersiapkan kedatangannya kedua kalinya, di mana dunia akan melihat kemuliaan Tuhan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Keselamatan jiwa-jiwa akan terjadi. Orang-orang yang ada di dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan sedang mencari engkau. Di masa Natal ini, saya mau katakan bahwa Tuhan sedang menunjuk engkau, para ladies yang ada di seluruh dunia. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan
sedang mencari hamba-hambanya. Tuhan mau lihat bejana-bejana yang siap dipenuhi oleh Roh Kudus, yang siap dipenuhi dengan kuasa, yang akan dipakai membawa perubahan yang signifikan di dalam rumah tanggamu, di keluargamu, di komunitasmu, di gerejamu. Menjadi bejana kemuliaan Tuhan, bejana kehormatan Tuhan. Maria seorang wanita yang luar biasa. Hidupnya masih muda, tapi dia seseorang yang mencari Tuhan. Waktu dunia nggak lihat apa yang Maria lakukan, kita nggak tahu Maria ini siapa. Kita nggak tahu sebelum Lukas pasal yang pertama, Maria ini siapa. Bagaimana kita hidup kita nggak tahu. Bagaimana dia menjalani kehidupannya dengan Tuhan kita nggak tahu. Tapi di Lukas pasal yang pertama ayat 28-36 kita melihat seseorang yang meresponi panggilan Tuhan. Seseorang yang rendah hati. Di dalam dari hanya satu perikop kita tahu hidupnya excellent. Hidupnya merendah di hadapan Tuhan. Hidupnya berserah di hadapan Tuhan. Hidupnya menjadikan Yesus Tuhan yang dia sembah prioritas. Tuhan yang dia sembah prioritas. Saya berdoa di masa Natal ini, para ladies yang ada di seluruh dunia, katakan kepada Tuhan, aku mau jadi bejanamu Tuhan. Bejana yang Tuhan siap pakai untuk menjadi alat Tuhan. Seperti Tuhan pakai Maria untuk melahirkan Yesus waktu dia datang ke dunia untuk pertama kalinya. Tuhan sedang mencari ladies yang dia akan pakai untuk menyambut kedatangannya untuk kedua kalinya. Melakukan kehendak Tuhan, ada resiko. Ada resiko, ada harga yang harus dibayar untuk meresponi panggilan Tuhan. Tapi Maria menerima kehormatan. Seseorang yang dipercaya oleh surga menjadi guardian, pengawas Yesus, Raja segala raja. Dan lewat hidupnya, satu dunia, katakan sama-sama dengan saya, satu dunia diberkati. Hanya butuh satu dari engkau ladies, untuk Tuhan melakukan suatu perkara yang besar. Engkau tidak tahu siapa yang Tuhan akan jamah lewat hidupmu. Engkau tidak tahu siapa yang Tuhan akan sembuhkan lewat hidupmu. Engkau tidak tahu siapa yang Tuhan akan lewat hidupmu. Tapi Tuhan sedang mencari engkau hari ini di masa Natal ini. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Pakai aku jadi alatmu, sebab aku hambamu. Ingat, yang pertama, rendah hati. Hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Saya mau katakan saudara, para ladies, waktu engkau rendah hati, dengan tekun mencari Tuhan dengan sikap hati yang benar, sekonyong-konyong tiba-tiba Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan dia akan menunjukkan kemuliaannya. Tiba-tiba dia menyampaikan visinya. Tiba-tiba engkau mendapat mimpi ilahi. Tiba-tiba engkau mendapatkan penglihatan ilahi. Tiba-tiba engkau mengalami perjumpaan supranatural di mana surga menginvasi kehidupan saudara. Amin. Rendah hati, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, menjadi hamba Tuhan. Saya berdoa para ladies engkau diberkati malam hari ini. Biar Natal tahun ini menjadi Natal yang spesial. Engkau memperbaharui komitmenmu, menyiapkan dirimu, sebab Tuhan akan memakai engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami. Jadikan kami bejana-bejana kemuliaan, bejana-bejana kehormatan Tuhan, untuk menyongsong menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih untuk example yang kami boleh lihat lewat kehidupan Maria. Kami mau jadi Maria-Maria di akhir zaman ini Tuhan. Insignifikan mungkin di mata dunia, tapi signifikan di mata surga. Tidak dihiraukan mungkin di mata dunia, tapi diperkenankan oleh surga. Kami mau jadi ladies, wanita-wanita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkata, Tuhan ini aku, pakai hidupku jadi alatmu. Biar Natal ini kami tidak hanya mengenang kelahiran Yesus, tapi kami mengizinkan untuk Kristus Yesus terus lahir, nampak, bertahta, termanifestasi lewat hidup kami. Supaya dunia boleh tahu Engkau juru selamat yang sudah datang, yang ada, dan yang akan datang kembali. Terpuji namamu Tuhan dari kekal sampai kekal selamanya. Aku berdoa tangan-Mu memberkati, mengurapi, melawat dan menjamah setiap ladies yang menyaksikan pesan ini. Di dalam nama Yesus, semuanya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.